A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jamaah Masjid Izzatul Islam Bekasi, Grand Wisata Bekasi? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Nah, hari ini seperti biasa juga tentunya kalau sudah menjelang akhir pekan, para pemirsa yang ada di rumah juga sudah tidak sabar untuk menyimak kajian-kajian yang ada di Cahaya Hati Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, saya perkenalkan dulu guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Hadir, beliau ini seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama dan juga pengurus di pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz sehat Ustadz? David Halim. Allahumma sholli Muhammad. Al-Mukarram, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita di belakang tadi ngobrol-ngobrol tentang bahasan yang lagi viral. Cuman temanya karena banyak yang viral, akhirnya ini yang kita angkat. Tapi nanti kita bahas ya Ustadz ya. Insyaallah. Di sebelahnya sudah hadir Ustazah Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lihat Ustazah Ummah cerah banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Enteng masalah keangkat semuanya kayaknya. Makasih banyak sudah hadir di sini Ustazah Ummah. Baik, Masya Allah. Baik, sebelah Ustazah Ummah sudah hadir Ustadz Irwan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz David. Ustadz seneng banget hari ini kita kedatangan guru-guru, ustadz-ustadz muda. Kalau buat saya muda ya, buat anak-anak yang di rumah. Ustadz-ustadz dan ustazah muda yang akan membagikan ilmunya buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Dan juga nanti akan hadir bersama kita guru kita untuk belajar membaca Quran lagi. Ya, kita baca Quran lagi sama Kiai Munawir Ngacir lewat segmen Ngaji Yuk. Tapi sebelumnya saya minta perhatian Anda yang di rumah dan juga yang hadir di sini di masjid untuk sama-sama kita simak video yang viral berikut ini. Iya, kita nggak boleh gibah di sini. Kita tidak bergibah ya, tapi kita melihat permasalahan ini dari sudut pandang agama Islam ya. Artinya hal ini diatur nggak sih di dalam Al-Quran seandainya sampai terjadi ya. Dan tentunya kita juga harus bijak dalam menyikapi hal ini ya. Karena bisa aja manusia itu kejeblos dalam melakukan perbuatan dosa karena khilaf apapun itu. Tapi kita bukan dalam porsi untuk melakukan justifikasi orang ini benar atau salah. Kita lihat dari sudut pandang Islam ya. Nah, untuk itu menyikapi ini kami persilakan guru kita Ustadz Erik Yusuf. Fadhol Ustadz. Baik. Pertama istighfar ya, astagfirullahaladzim, tsumma na'udzubillahi min dzalik tentu ya. Ini perbuatan fasyah itu keji gitu, perbuatan yang kalau menurut saya ini masuknya keji ya. Jadi artinya yang kita tuh sama sekali kalau ngelihat ini semua ya, seluruh pemirsa, semua yang punya betul-betul hati nurani itu pasti sampai jijik mungkin melihatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kita lihat memang ya zuyana linnas ya hubus syahwati minan nasa'i. Jadi memang dibuat indah ya pandangan kita itu terhadap apa-apa yang kita menyukainya, menyenanginya. Hubus syahwat itu ya, syahwati. Dan hubus syahwat yang terbesar itu apa? Nasa'i ya, para wanita. Ya, makanya di dalam agama betul-betul kita itu dituntun. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan dibuat pasang-pasangan. Yang laki-laki ini memang secara fitrah dibuat apa? Dibuat tertarik kepada wanita. Ya kan? Nah, karenanya harus diatur. Laki-lakinya diatur, wanitanya juga diatur. Laki-laki
Dia kemudian harus godol basor ya, menundukkan pandangan ya kan. Bagaimana dia harus kemudian tidak kemudian masuk ke dalam berkhalwat, ikhtilat ya kan, enggak bercampur, enggak berdua-duaan. Yang wanita kemudian jangan sampai kemudian tidak berpakaian sesuai dengan syariat. Itu semua diatur itu. Nah, di dalam Islam ini jelas kalau seandainya karena musyawarah itu karena pernikahan, yang namanya laki-laki ketika menikah dengan wanita, ibunya wanita ini ya, dia menjadi mahram mu'abbad. Ya. Permanen mahramnya, udah bukan mahram wakot lagi ya, bukan sementara. Walaupun sudah firoh ya, walaupun sudah pisah tetap jadi ibunya. Permanen, yang namanya Tetap permanen. ibunya, Istri belum digauli, sudah akad, itu sudah langsung mahram mu'abbad. Allah. Ini istri belum digauli nih, akad. Udah kan? Ibunya istri ini udah langsung haram untuk dinikahi, begitu. Ya. Nah, ini aturannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu betapa kejinya kalau seseorang itu pertama secara nurani kemanusiaan saja ini ibu loh, yang harus dianggap seperti ibunya kan. Bagaimana jika kalian menjinahi ibu kalian sendiri, kan seperti itu. Nauzubillah min dzalik kan. Ketika Rasulullah SAW kemudian menasehati orang yang kemudian, wahai Rasulullah, saya itu mau masuk Islam tapi saya ini nggak bisa meninggalkan zina. Rasulullah menasehati wanita ini itu tentu salah satunya ini ibu dari seseorang, ya kan? Bisa jadi anak dari seseorang, bisa jadi saudara dari seseorang, kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat ini perbuatan yang keji. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan sampai hal seperti ini bisa kemudian terulang lagi. Cukup sekali ada dan kemudian menjadi pelajaran untuk kita semuanya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Erik. Silakan Ustazah Ummah, fadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua jemaah ya. Baik, saya sedikit komentar saja ya, karena memang isu ini lagi viral, berita ini, dan bukan maksud kita untuk menggibahi ya. Setiap manusia tentunya punya potensi untuk melakukan kesalahan, siapapun kita gitu. Bahkan ustadz-ustadzah juga mungkin ya ustadz ya gitu. Tetapi ada satu makalah di dalam kitab Nasaihul Ibad yang seharusnya bisa menjadi nasihat buat kita. Di situ dikatakan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah bagi orang yang akalnya itu menjadi pemimpin bagi dirinya dan hawa nafsunya itu menjadi tawanan bagi dirinya. Wa wailun, dan celakalah liman kana hawahu amiran, bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin bagi dirinya, wa aqluhu asiran, dan akalnya sebagai tawanan bagi dirinya. Jadi kita nggak boleh balik nih ya. Allah memang memberi kita sebagai manusia nafsu dan syahwat. Tentu tadi seperti Ustadz Erik sudah katakan, zayyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Salah satunya nafsu sama perempuan. Termasuk perempuan juga nafsu sama laki-laki. Sebagai makhluk hidup Allah memberi kita seperti itu, memang sudah kodratnya. Tetapi nafsu yang kita punya Allah imbangi dengan akal. Maka jangan jadikan nafsu itu sebagai utama dalam diri kita, tetapi jadikanlah akal sebagai pengendalinya. Sehingga kita bisa mengimbangi ketika manusia punya kebutuhan biologis seperti itu, punya kesenangan, punya syahwat. Jangan sampai kita itu sama dengan binatang ya. Kalau kita cuma mengandalkan syahwat yang Allah berikan kepada kita tanpa dipikir-pikir lagi nih, berarti kan gak ada bedanya kita dengan binatang. Nah, justru itulah Allah memberikan keistimewaan kepada kita dengan akal yang kita punya, sehingga Allah jadikan manusia menjadi makhluk yang lebih mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka mari kita gunakan karunia Allah yang luar biasa ini untuk menjadikan diri kita juga mulia. Tidak hanya di mata manusia, tentunya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan nafsunya ya, hanya gara-gara nggak bisa mengendalikan nafsu sehingga dia jadi jatuh gitu.
Banyak nih pejabat-pejabat, bukan hanya yang lagi viral, ini kan tadinya nggak terkenal nih. Kita nggak kenal siapa dia, tiba-tiba jadi terkenal gara-gara kasus tersebut. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Ummah. Dan Ustadz, ini kalau tadi kan sudah dibahas dari dosanya. Nah sekarang bagaimana kita umat Islam, kan Allah mengatakan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Apakah nggak ada pintu tobat bagi mereka? Apakah mereka bisa memperbaiki diri, ya kan? Dan bagaimana kita harus menyikapinya seharusnya supaya orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, ini baru salah satu contoh, masih ada lagi mungkin perbuatan-perbuatan untuk bisa memperbaiki dirinya gitu di dunia ini. Masih ada nggak sih pintu tobatnya? Bisa nggak sih membenahi diri? Silakan Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustadz David. Jujurly, ini harus kita beristighfar tadi yang Jujurly, sudah Ustadz Erik sampaikan. Kemudian wal'iyadzubillah, thumma na'udzubillah. Ini merupakan sebuah perbuatan yang sudah melampaui batas. Ya. Kalau berbicara masalah nafsu, memang selalu dikaitkan dengan keburukan. Dan nafsa la'ammaratun bisu'il akhirih. Maka dari itu kita harus memiliki rem secara pribadi. Kemudian perbuatan ini sudah melampaui batas dan masuk kepada kategori zina. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Merupakan sebuah perbuatan yang keji dan juga buruk. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memahami terkait dengan istilah muhrim dan mahram. Karena banyak di masyarakat kita yang masih tertukar. Bilangnya mohon maaf jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Lah, bukan. Ya. Kalau muhrim identiknya adalah dengan kaitan umroh dan haji. Ketika seseorang menggunakan kain ihram, maka dia muhrim. Tetapi kalau kepada rumah tangga dan juga keluarga, itu disebut dengan mahram. Mahram didasarkan kepada 3 sebab. Yang pertama dinamakan dengan nasab atau keturunan. Dan yang kedua disebabkan oleh saudara sepersusuan. Dan yang ketiga adalah pernikahan. Sejalan dengan yang Ustadz Erik sampaikan tadi, bahwasanya mertua ini adalah mahram. Bahkan mahram mu'abad ya Ustadz ya. Mahram mu'abad ini selamanya nggak bisa untuk dinikahi. Maka apabila kita memiliki kesalahan, apapun itu kesalahannya, yakinlah yang namanya rahmat Allah ini sangatlah luas. Di dalam perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ada satu orang sahabat yang dia baru bersyahadat kepada Allah, masuk agama Islam, tetapi belum pernah sujud sekalipun, kemudian berangkat ikut perang Khaybar, qadarullah meninggal. Dan Rasul mengatakan ini adalah bukti daripada rahmat Allah yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi pertanyaannya tadi Ustadz, apakah masih bisa bertobat gitu. Artinya kan orang suka menjudge, ini udah melakukan fahisyah nih, udah melakukan zina nih, berarti gimana gitu. Gimana Ustadz? Oke. Insya Allah yang namanya rahmat Allah luas dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita bukan dalam porsi untuk menjelekan orang atau apa ya. Tapi kalau emang sampai terjeblos seperti itu, istighfar, mohon ampun sama Allah. Kenapa? Pintu tobat terbuka luas. Dan kita juga jadikan ini pelajaran buat kita semua ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan mengkaji tafsir Quran ya. Yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.